Assalamualaikum Ustadz, saya Ririn dari Jambar Kuningan. Nah, ini apa saja Ustadz keutamaan daripada ziarah kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum daripada ziarah, Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakkirul maut." Jadi awal Islam itu kata Rasulullah, "Kuntu nahitukum." Aku melarang kamu untuk berziarah kubur. Ini berziarah kepada para kekasih Allah ya. Ini mungkin yang masih hidup ya. Baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Nah ini kalau orang yang kalau masih hidup jelas ya, kita ingin mendapatkan doanya mereka, karena doanya mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang hatinya sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para sahabat Nabi berebut untuk dekat dengan Rasulullah. Nah, para tabi'in berebut untuk dekat dengan para sahabat Nabi. Para tabi'in dekat dengan para tabi'in. Di situ. Jadi di saat kita datang kepada orang-orang soleh itu, pintu-pintu rahmat itu dibuka oleh Allah, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ziarah itu sudah satu kebaikan. Apalagi ziarah ke tempat-tempat orang-orang yang soleh, pintu rahmat dimudahkan oleh Allah. Dan Anda punya hajat, sampaikan kepada orang tersebut, doakan saya hajat ini, maka akan didoakan. Dan doanya orang soleh ini mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan di hadapan Allah, punya posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah ini beda kalau kita ini banyak dosanya ya, banyak kesalahannya, banyak maksiatnya. Nah, sehingga kalau kita berdoa belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau mereka ini kan dekat dengan Allah. Nah, tapi bukan berarti di saat Anda sering datang kepada para ulama melupakan orang tua Anda, ini salah ya. Banyak orang itu minta doa kepada orang soleh, datang ke ulama fulan, datang ke soleh fulan, tapi dia tidak pernah minta doa kepada orang tuanya. Salah Anda. Salah satu guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan, doanya orang tua itu mengalahkan wali kutub. Doanya orang tua itu mengalahkan doanya ketua wali. Coba. Tapi bukan berarti Anda tidak mau doa dengan para wali. Tetap doa, minta doa orang tua, juga minta doa kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan antara dua ini. Nah, orang tua itu siapa? Yang mengajari kamu, guru kamu itu orang tua kamu. Alladzi 'allamak. Yang melahirkan kamu, yang menikahkan kamu dengan putrinya, itu adalah orang tua kamu. Jangan salah paham. Mertua bukan orang tua. Guru bukan orang tua. Maka para ulama-ulama tasawuf itu kedudukan guru itu kadang lebih tinggi di hadapan Allah daripada orang tua. Kok bisa? Iya, guru mengajari urusan akhirat. Tapi kalau orang tua melahirkan dunia, lebih mana dunia akhirat? Ya, pasti lebih bagus akhirat. Nah, tapi bukan kok berarti Anda melupakan orang tua Anda. Tetap wajib khidmah, wajib berbakti kepada orang tua. Jadi kemuliaan orang berziarah kepada orang soleh, yaitu seperti kita dekat dengan orang penjual minyak. Kita mendapatkan bau minyak wangi enggak? Bau minyak wangi terus. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang tidak baik, katakan ya seperti kita duduk dengan orang yang pekerjaannya di comberan, di tempat-tempat kotor-kotoran. Kita akan merasakan bau busuk. Nah, kalau kita dekat dengan penjualnya kan wangi, sama kalau kita dekat dengan orang-orang soleh, nah, akan menjadi baik. Nah, ini. Makanya kata Rasulullah, majlisul khair, majlis yang baik itu akan menanamkan satu kebaikan pada orang tersebut dan akan merubah orang tersebut tanpa disadari oleh orang tersebut. Tapi perubahan-perubahan yang baik. Sama, majlis susu itu akan mempengaruhi orang tersebut tanpa dia sadari. Jadi penting posisinya itu. Ya, kita memandang wajah ulama itu bisa merubah kita. Ada keberkahan di situ. Kita akan mendapatkan keberkahan. Dan apalagi ditanamkan dengan cinta, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada para ulama, orang-orang soleh, maka di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita mengandalkan amalia kita, itu tidak mungkin kita masuk surga. Kalau kita pikir-pikir, kita hitung-hitung, ya. Jadi, waktu 24 jam ini berapa banyak ibadah kita dan berapa banyak yang kurang pas. Banyak apa? Banyak yang kurang pas, banyak yang kurang baiknya. Nah ini. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita teliti ya, antara kebaikan dan kejelekan, itu banyak kejelekan kita. Oleh karena itu,
Kita ini butuh orang yang menyambungkan kita kepada Allah. Butuh orang yang menuntun kita di saat kita menghadap Allah melewati jembatan. Siapa ini? Orang-orang soleh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh, tapi saya bukan orang-orang soleh, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal orang soleh, wali, tapi minta wadu'i, rendah hatinya Imam Syafi'i. Tapi la'ali, aku berharap mendapatkan berkahnya mereka. Ini Imam Syafi'i, seorang wali, pendiri mazhab Syafi'i, ulama besar, kasih Allah, tetap berharap dengan orang-orang soleh. Nah, ini dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati pun nggak apa-apa kita ziarah kepada mereka, nggak ada masalah. Dilakukan oleh para ulama-ulama. Imam Abu Hanifah melakukan itu. Imam Abu Hanifah bisa terjadi ada masalah besar, beliau berziarah ke makamnya Imam Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i di saat ada masalah besar berziarah ke makamnya siapa? Imam Abu Hanifah. Seterusnya para ulama, Imam Zahabi, ya, yang al-muhaddis juga sama, berziarah kepada makam para ulama. Coba dibaca dalam sejarah, ya. Ini perilaku ulama, ya, perilaku orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membuat-buat, silakan Anda baca dalam kitab sejarah, ya. Kita ini melakukan sesuatu ini bukan kok asal-asalan, ya. Ada dasar hukumnya, ada yang kita ikuti, ada panutannya. Nah, ini tidak asal-asalan. Mereka-mereka yang ahli hadis, ahli fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama lain, Imam Dhahabi, Muhammad bin Hanbal dan lainnya. Nah, ini mudah-mudahan ya dengan kita dekat dengan para ulama, sambung dengan mereka, Allah memberikan kemudahan baik di dunia dan akhirat, dan Allah berikan husnul khotimah kepada kita semuanya, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radioku, para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi janganlah Anda jauh dengan para ulama, ya. Dimanapun Anda berada, begitu juga jangan jauh dari orang tua Anda.